Pemirsa, pesawat latih jenis F-7 milik Angkatan Udara Bangladesh jatuh dan menimpa sebuah sekolah di Dhaka. Ya, akibat kejadian tersebut, 28 orang tewas dan 100 lainnya mengalami luka-luka. Pesawat latih milik Angkatan Udara Bangladesh jatuh pada Senin siang kemarin waktu setempat dan menimpa sebuah kampus di ibu kota Dhaka. Kejadian itu menewaskan 28 orang dan lebih dari 100 orang terluka. Pesawat yang mengalami kecelakaan itu berjenis F-7 dan terjatuh di wilayah utara. Kecelakaan terjadi usai pesawat lepas landas pada sekitar pukul 13 waktu setempat. Staf ahli Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Bangladesh, Sayedur Rahman menyebut 25 dari 28 korban merupakan pelajar di sekolah yang tertimpa pesawat latih Angkatan Udara Bangladesh. Sementara 78 korban lainnya masih dirawat dan 5 orang diantaranya dalam kondisi kritis. Pesawat yang terjatuh merupakan pesawat latih yang hilang kendali dalam waktu sekitar 12 menit setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Kurmitola, Dhaka. Diduga pesawat hilang kendali akibat adanya kegagalan fungsi kendali. Sebelum dilaporkan peristiwa ini menyebabkan 19 orang tewas, namun keterangan terbaru pemerintah Bangladesh menyebut korban jiwa mencapai 28 orang. Berbagai sumber IDX Channel. Operasional maskapai penerbangan Alaska Air kembali normal usai sempat mengalami gangguan pada sistem teknologi informasi pada hari Minggu malam waktu setempat. Peristiwa gangguan itu pun menjadi yang kedua kalinya bagi Alaska Air dalam setahun terakhir. Maskapai penerbangan asal Amerika Serikat Alaska Air menyatakan telah kembali beroperasi secara normal mulai hari Minggu malam waktu setempat, usai mengalami penghentian operasional sementara akibat gangguan pada sistem teknologi informasi. Sebelumnya, Alaska Air sempat melakukan penghentian sementara terhadap operasional maskapai selama sekitar 3 jam. Selain menghentikan operasional Alaska Air, manajemen perusahaan juga menghentikan operasional Horizon Air hingga masalah gangguan IT teratasi. Peristiwa yang terjadi pada pekan lalu itu menjadi yang kedua kalinya bagi Alaska Air dalam periode setahun terakhir, di mana pada April 2024 Alaska Air menghentikan operasional penerbangan akibat masalah pada perhitungan berat dan keseimbangan pesawat. Penghentian pada 2024 terjadi hanya dalam beberapa bulan setelah panel pintu pada pesawat Boeing 737 MAX 9 yang dioperasikan Alaska Air meledak dalam penerbangan. Berbagai sumber, IDX Channel. Raksasa otomotif Stellantis memprediksi akan mencatat rugi bersih hingga 2,3 miliar euro di sepanjang semester 1 2025. Manajemen perusahaan menyebut kinerja di paruh pertama tahun ini terdampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Perusahaan induk sejumlah merek mobil Stellantis memprediksi akan mengalami kerugian sebesar 2,3 miliar euro atau setara sekitar 43,7 triliun di sepanjang semester pertama 2025. Prediksi tersebut berbanding terbalik dengan realisasi kinerja semester 1 tahun 2024 yang membukukan laba bersih 5,6 miliar euro. Proyeksi kinerja negatif tersebut sejalan dengan restrukturisasi bisnis yang dilakukan perusahaan secara besar-besaran. Selain itu, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat juga berdampak pada kinerja induk usaha Fiat hingga Jeep ini. Stellantis memperkirakan kebijakan tarif resiprokal telah menambah beban bagi perusahaan sebesar 300 juta euro. Akibat penurunan pengiriman dan pemangkasan produksi untuk menyesuaikan diri dengan tarif masuk yang baru. Dampak tarif masuk tersebut telah terlihat pada penurunan signifikan pengiriman di Amerika Utara yang menurun hingga 25% secara tahunan pada kuartal 2 2025. Selain akibat kebijakan tarif, Stellantis juga mencatat beban sebelum pajak bersih sebesar 3,3 miliar euro pada paruh pertama tahun ini, di mana angka tersebut mencakup biaya pembatalan program serta perubahan pada platform manufaktur untuk memenuhi permintaan kendaraan hybrid. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, perusahaan farmasi AstraZeneca mengumumkan investasi jumbo senilai 50 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 815 triliun rupiah di Amerika Serikat hingga 2030. Investasi besar ini dilakukan untuk memperluas kapasitas manufaktur dan riset di tengah tekanan kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Perusahaan farmasi AstraZeneca mengumumkan investasi jumbo senilai 50 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 815 triliun rupiah di Amerika Serikat hingga 2030. Dana investasi akan digunakan untuk membangun fasilitas manufaktur obat baru di Virginia. Selain itu, AstraZeneca juga memperluas penelitian, produksi terapi sel, serta jaringan uji klinis di berbagai negara bagian, termasuk Maryland, Massachusetts, California, Indiana, dan Texas. Ekspansi ini ditujukan untuk memperkuat pengembangan obat inovatif dan memastikan ketersediaan pasokan obat di pasar Amerika Serikat. Selain itu, langkah ekspansi sejalan dengan target pendapatan 80 miliar US dollar pada 2030 dengan setengahnya ditargetkan berasal dari pasar Amerika Serikat. CEO AstraZeneca Pascal Soriot menyebut bahwa kebijakan tarif dari Presiden Donald Trump menjadi pendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Ia juga menegaskan pentingnya negara-negara lain berkontribusi adil pada biaya riset dengan menyesuaikan harga obat di pasar global. Adapun investasi ini akan menjadi proyek manufaktur tunggal terbesar AstraZeneca dengan fokus pada obat penurun berat badan serta pengelolaan kolesterol. Perusahaan memperkirakan puluhan ribu lapangan kerja baru akan tercipta. Meskipun belum merinci jumlah pasti yang disiapkan, AstraZeneca juga tengah mempertimbangkan relokasi pencatatan saham dari London ke Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Amazon mengonfirmasi rencana pemutusan hubungan kerja massal di divisi layanan Cloud Amazon Web Services atau AWS. Ya, ratusan karyawan diprediksi terkena dampak kebijakan ini. Amazon menyatakan keputusan PHK di AWS diambil setelah evaluasi menyeluruh atas prioritas bisnis dan fokus masa depan. Juru bicara Amazon, Brad Glaser, menyebut langkah ini adalah keputusan sulit namun diperlukan untuk efisiensi. Perusahaan berkomitmen mendukung karyawan yang terdampak selama masa transisi. CEO Amazon, Andy Jassy, sebelumnya menegaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan generatif akan mengubah cara kerja di perusahaan. Ia mengatakan lebih sedikit orang dibutuhkan untuk pekerjaan lama, namun lebih banyak orang yang akan dibutuhkan untuk jenis pekerjaan baru. Hal ini menjadi salah satu pendorong pengurangan tenaga kerja di AWS. Adapun PHK di AWS menjadi bagian dari gelombang PHK lebih luas di sektor teknologi sepanjang 2025. Perusahaan besar seperti Microsoft, Disney, dan Salesforce juga melakukan penyesuaian tenaga kerja seiring pergeseran investasi ke teknologi AI. Amazon menyebut langkah ini penting untuk tetap kompetitif dalam menghadapi perubahan pasar. Bagi sumber IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.